warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Linda Murti dari kelas 3B PIPS Konsentrasi Sosiologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran yang membahas mengenai konsep manajemen dalam organisasi bisnis sebagai tugas luas mata kuliah manajemen bisnis. Dosen pengampunya yaitu Ibu Neng Sri Nuraini MPD. Selamat menyaksikan! Ini merupakan beberapa materi yang akan dibahas dalam video pembelajaran. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Dalam hal mengatur, akan timbul masalah atau problem, proses, dan pertanyaan tentang apa yang diatur, siapa yang mengatur, mengapa harus diatur, dan apa tujuan pengaturan tersebut. Sebagai contoh, saya mengambil contoh dalam suatu organisasi bisnis, masalah atau problem yang akan timbul dalam manajemennya yaitu seperti manajemen keuangan yang buruk. Kemudian proses, tentu akan ada proses untuk mencapai suatu tujuannya. Dan pertanyaan tentang apa yang diatur. Dalam organisasi bisnis, berarti yang akan diatur adalah organisasi bisnis tersebut. Kemudian siapa yang mengatur? Yaitu pemilik atau owner dari organisasi bisnis tersebut, kemudian manajer dari organisasi bisnis tersebut, dan lain sebagainya. Mengapa harus diatur? Tentu adanya pengaturan tersebut itu untuk mencapai suatu tujuan. Dan tujuan pengaturan tersebut itu apa? Nah, dalam organisasi bisnis, tujuan itu seperti yang pertama, untuk mendapatkan laba atau profit yang semaksimal mungkin. Yang kedua, untuk mensejahterakan pemilik dan karyawan organisasi bisnis. Yang ketiga, untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang keempat, untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Manajemen juga menganalisa, menetapkan tujuan atau sasaran, serta mendeterminasi tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban secara baik, efektif, dan efisien. Masuk ke materi yang kedua, yaitu pengertian organisasi bisnis. Pengertian organisasi menurut Max Weber, organisasi ialah suatu kerangka terstruktur yang di dalamnya berisikan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja atau job description untuk menjalankan masing-masing fungsi tertentu. Sedangkan pengertian bisnis yaitu bisnis berkaitan dengan semua aktivitas manusia untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, pengertian organisasi bisnis yaitu suatu sekelompok orang yang melakukan aktivitas ekonomi dan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau profit. Contoh daripada organisasi bisnis seperti perseroan, firma, CV, dan PT. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu pengertian manajer. Secara umum, manajer didefinisikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan serta keterampilan untuk dapat memimpin, mengelola, mengendalikan, mengatur, dan mengembangkan organisasi demi mencapai tujuannya. Manajer juga merujuk pada seseorang yang dapat mengalahkan orang lain dan mampu bertanggung jawab atas kegiatan ataupun pekerjaan tersebut. Jadi di dalam manajemen yang mengatur yaitu manajer. Masuk ke materi yang keempat yaitu fungsi dan tugas serta etika seorang manajer. Fungsi dan tugas seorang manajer diantaranya yang pertama, menjadi pemimpin organisasi. Suatu organisasi memerlukan pemimpin yang berwibawa untuk mengatur jalannya suatu organisasi sehingga mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, mengatur dan mengendalikan organisasi. Seorang manajer harus mampu mengatur dan mengendalikan organisasinya sehingga organisasi yang ia naungi itu berjalan dengan baik. Yang ketiga, melakukan pengembangan terhadap organisasi yang dipimpin. Seorang manajer melakukan pengembangan ini cenderung untuk agar suatu organisasi yang ia naungi tidak mengalami kemunduran. Selanjutnya masuk ke dalam etika seorang manajer. Etika seorang manajer dibagi menjadi 3. Yang pertama, tingkah laku pada karyawan. Seorang manajer harus mampu berwibawa sehingga karyawan atau bawahannya mentakuti sosok manajer tersebut, sehingga melakukan job description atau pembagian kerja yang akan dilakukan pekerjaan tersebut itu dengan baik. Kemudian seorang manajer juga harus mengayomi atau merangkul para bawahannya. Yang kedua, tingkah laku kepada organisasi. Seorang manajer harus mampu memimpin, mengelola, mengatur, mengembangkan, kemudian mendapati siasat untuk
untuk masalah dalam organisasi datang, kemudian manajer tersebut tuh mampu mencari jalan keluarnya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tingkah laku pada agen ekonomi lainnya. Ketika organisasi bisnis yang manajer jalankan itu memiliki kerjasama dengan pihak lain, maka manajer tersebut harus memiliki sikap yang baik sehingga kerjasama antara agen ekonomi tersebut berjalan dengan baik. Masuk materi yang kelima, yaitu unsur-unsur manajemen atau bisa kita sebut dengan 6M. Yang pertama itu ada man atau manusia. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa manusia merupakan unsur yang paling penting dalam manajemen bisnis. Hal ini dikarenakan hanya manusialah yang dapat merencanakan dan menentukan tujuan suatu perusahaan. Hanya manusia juga yang mampu mengontrol unsur-unsur yang lain untuk memastikan tujuan perusahaan itu dapat tercapai. Kemudian yang kedua, money, yaitu uang. Tak dapat dipungkiri bahwasanya suatu organisasi itu membutuhkan modal awal, yaitu berupa uang, yang mana tujuannya adalah untuk menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan juga untuk membiayai seluruh operasional perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu materials atau bahan. Unsur manajemen yang selanjutnya adalah bahan baku atau materials, yang mana dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk tertentu yang siap dipasarkan. Tanpa adanya bahan baku yang tersedia, tentu kita akan kesulitan untuk menghasilkan suatu produk yang bisa menghambat laju sebuah perusahaan. Selanjutnya, yang keempat yaitu mesin atau mesin. Setelah kita memiliki bahan baku yang cukup, tentu kita membutuhkan suatu mesin untuk mengubah bahan baku tersebut menjadi suatu produk yang akan siap dipasarkan. Selanjutnya, yang kelima yaitu metode. Metode yaitu cara yang dapat membantu kita menjalankan semua proses manajemen secara efektif dan efisien. Jadi perlu dipilih metode yang baik untuk diterapkan dalam perusahaan sehingga sumber daya manusia seperti karyawan dapat bekerja berdampingan dengan harmonis. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, ada market, yaitu pasar. Unsur manajemen bisnis yang terakhir adalah pasar. Maksudnya adalah sebagus apapun produk atau jasa yang akan kita jual, tidak akan laku jika tidak ada permintaan pasar atas produk tersebut. Jika tidak ada demand atau permintaan, bisa jadi proses produksi akan berhenti, begitu juga dengan perusahaannya. Oleh karenanya, perlu dilakukan proses pemasaran, semisal dengan melakukan promosi untuk menarik perhatian calon pembeli potensial. Nah, promosi ini bisa dilakukan dengan cara promosi langsung atau bisa juga dengan cara promosi online seperti di online shop dan lain sebagainya. Selanjutnya materi yang keenam yaitu fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan fungsi awal manajemen yang dimulai dari penetapan tujuan dan kemudian menetapkan perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pengorganisasian. Daya perusahaan baik manusia, modal, dan teknologi untuk dapat secara baik menjalankan rencana yang sudah dibuat dan mencapai tujuan organisasi. Pembentukan staf merupakan pemilihan dan penempatan sumber daya manusia yang akan melaksanakan rencana kegiatan yang telah disusun sehingga akan dapat berjalan dengan baik dan tepat. Kemudian yang ketiga yaitu pengarahan. Nah, pengarahan ini adalah fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan dan panutan kepada karyawan sehingga kegiatan operasional akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh organisasi. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, pengendalian. Pengendalian merupakan bentuk pengawasan dan kontrol dari manajemen terhadap kegiatan operasional organisasi. Apakah sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan sesuai dengan arah tujuan organisasi. Kemudian pengendalian ini juga mencegah adanya kegagalan dengan cara mengamati kinerja organisasi secara keseluruhan dan melakukan evaluasi apabila diperlukan. Masuk ke materi yang ketujuh yaitu level manajemen. Level manajemen ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada manajemen puncak atau top management. Manajemen puncak bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap kinerja dan arah perusahaan. Contoh dari manajemen puncak yaitu direktur dan CEO. Kemudian yang kedua ada manajemen menengah atau middle management. Manajemen menengah
ini merupakan perwakilan dari manajemen puncak dalam mengawasi kegiatan operasional perusahaan dan menyampaikan tujuan strategis serta rencana strategis kepada manajemen yang ada di bawah mereka. Nah, contoh manajemen menengah ini yaitu kepala departemen, kepala bagian, dan manajemen divisi. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen ini first line management. Nah, manajemen ini memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja karyawan organisasi dan secara langsung berhubungan dengan karyawan. Contoh dari manajemen ini yaitu supervisor atau vendor. Masuk ke materi yang ke-8 yaitu peranan manajemen. Peranan manajemen ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, peranan interpersonal. Kedua, peranan informasi. Dan yang ketiga, peranan pengambilan keputusan. Untuk yang pertama yaitu peranan interpersonal dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada figurehead, yaitu kewajiban pimpinan untuk mengikuti acara-acara sebagai wakil perusahaan. Kemudian yang kedua leader, yaitu manajer berperan sebagai pemimpin untuk memacu kinerja karyawan. Yang ketiga liaison, yaitu peran manajer dalam berhubungan dengan pihak lain di luar hubungan atasan dan bawahan. Selanjutnya masuk yang kedua yaitu peranan informasi. Ini juga terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu monitor. Manajer berperan mengawasi kebutuhan informasi yang diminta organisasi. Yang kedua, disseminator. Manajer berperan menyebarkan informasi yang relevan dan dibutuhkan oleh bawahannya. Yang ketiga, spokesperson. Manajer berperan sebagai juru bicara perusahaan kepada pihak lain yang membutuhkan informasi. Selanjutnya masuk yang ketiga yaitu peranan pengambilan keputusan. Ini juga dibagi lagi nih menjadi 3. Nah, yang pertama yaitu entrepreneur, yaitu manajer perlu memiliki sifat kreatif dan berjiwa kewirausahaan dalam pengembangan organisasi. Yang kedua, disturbance handler. Manajer berperan dalam menangani permasalahan ataupun konflik yang timbul dalam suatu organisasi. Dan yang ketiga yaitu resource allocator. Manajer berperan dalam menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki sehingga dapat digunakan dengan optimal. Masuk materi yang ke-9 yaitu keterampilan manajemen. Keterampilan manajemen merupakan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan, perilaku, dan bakat untuk menyelesaikan suatu tugas. Keterampilan dipelajari dan dikembangkan melalui pengalaman, pelatihan, dan juga praktek. Makanya tidak jarang suatu organisasi bisnis seperti perusahaan itu mencari atau merekrut pekerjanya lebih dominan dengan kriteria yang sudah berpengalaman, sehingga di situ terlihat bahwasanya keterampilan yang dimiliki oleh calon pekerjanya itu sesuai dengan persyaratan calon pekerja yang akan diterima atau direkrut dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Masuk ke materi yang ke-10 atau materi terakhir, yaitu manajemen berdasarkan sasaran dan manajemen internasional. Yang pertama, manajemen berdasarkan sasaran. Manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objective adalah suatu sistem dinamis yang berusaha mengintegrasikan kebutuhan perusahaan untuk menjelaskan dan mencapai tujuan keuntungan dan pertumbuhannya dengan kebutuhan manajer untuk membuktikan dan mengembangkan dirinya sendiri. Nah, manajemen berdasarkan sasaran ini adalah gaya manajemen perusahaan yang memberikan tantangan dan juga hasil. Selanjutnya yaitu manajemen internasional. Manajemen internasional mengacu pada semua kegiatan manajerial diarahkan memastikan kontrol dan perencanaan sumber daya yang efektif dalam sebuah organisasi. Beroperasi secara global. Hal yang pasti sehubungan dengan pasar internasional dan atau global adalah adanya perbedaan budaya, bahasa, kondisi politik, ekonomi, dan hukum. Sekian pembahasan materi dari saya. Kemudian saya akan memaparkan kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembahasan materi yang telah saya utarakan. Manajemen ialah pemanfaatan sumber daya manusia melalui usaha terkoordinasi dan terstruktur dalam organisasi. Organisasi bisnis yaitu organisasi yang melakukan aktivitas ekonomi dan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Konsep dalam manajemen ke organisasi bisnis untuk mencapai tujuan organisasi dan menghasilkan profit. Unsur-unsur di dalamnya berperan sangat penting untuk mewujudkan tujuan organisasi. Manajemen juga memiliki fungsi, level, peranan, dan keterampilan.
Kemudian manajemen berdasarkan sasaran dan internasional juga sangat penting dalam perkembangan organisasi bisnis tersebut. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai pembahasan materi untuk tugas UAS manajemen bisnis dari saya. Semoga penjelasannya dapat dipahami dan saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan, karena kekurangan datangnya dari saya dan kelebihan datangnya dari Allah SWT. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.